Kemajuan teknologi di bidang IT sudah demikian pesatnya. Para ITers dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi. Kemampuan untuk dapat membuat dan mengembangkan desain dalam dunia IT atau komponen baru merupakan salah satu keharusan jika tidak ingin dikatakan ketinggalan teknologi baru. Pada kenyataannya, contohnya kemampuan mahasiswa untuk memahami dan menguasai perencanaan dalam sebuah pembuatan aplikasi masih sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode atau alat bantu yang dapat meningkatkan minat dan pemahaman mahasiswa teknik informatika. Oke, kita langsung saja ke pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariz Maulana Septiana dan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas untuk memenuhi UAS, di mana tugas tersebut dengan berjudul saya tentang sistem informasi undangan pernikahan. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram, kemudian activity diagram, kemudian juga ada sequence diagram dan juga class diagram. Nah, di sini saya menjelaskan itu semua dari mulai use case sampai ke class diagram. Nah, kita langsung saja ke bagian use case diagram pernikahan. Jadi use case ini adalah hal pertama, rancangan pertama, di mana alur-alur. Jadi si use case ini adalah hubungan atau relasi antara si aktor dengan si sistem tersebut. Nah, di sini yang pertama ada use case ya, use case undangan pernikahan, di mana aktor di sini ada dua. Yang pertama ada calon pengantin dan kemudian di sini juga ada tamu undangan. Kemudian di sini ada sistemnya, di mana kemudian di sini juga ada use case-nya, yaitu ada halaman utama website, kemudian pendaftaran, ada login, kemudian pilih tema undangan, kemudian halaman utama pengantin, undangan teman kerabat, kemudian tampil undangan. Nah, di sini juga ada panah. Panah di sini disebut asosiasi ya. Jadi untuk menghubungkan antara si aktor dengan si use case. Baik, yang pertama di sini ada aktor calon pengantin. Jadi calon pengantin yang pertama itu mengakses halaman utama website. Jadi si calon pengantin ini yang pertama harus mengakses di halaman website undangan pernikahan. Kemudian setelah itu maka si calon pengantin harus melakukan pendaftaran. Nah, di sini ada include ke login. Jadi maksudnya include di sini, jadi sebelum dia melakukan pendaftaran yang kayak misalkan mengisi tentang data-data si calon pengantin ini, maka dia sebelumnya harus mengisi dulu login terlebih dahulu. Dia harus melakukan login terlebih dahulu. Maka setelah bisa melakukan login, maka dia bisa melakukan pendaftaran tentang mengisi data diri si calon pengantin ini. Kemudian selanjutnya setelah melakukan pendaftaran, kemudian login terlebih dahulu, maka akan bisa melakukan pendaftaran. Kemudian setelah itu si calon pengantin memilih tema undangan. Jadi memilih tema undangan itu seperti tema undangan seperti template undangan-undangan yang ada pada seperti undangan umumnya gitu kan. Nah, kemudian setelah itu si calon pengantin itu melakukan setelah melakukan pilih tema undangan, maka dia akan diarahkan ke halaman utama pengantin. Nah, di halaman utama pengantin ini nanti akan banyak sekali fitur-fitur. Nanti dijelaskan juga di bagian activity dan juga di bagian sequence dan juga class diagram. Kemudian setelah itu si calon pengantin akan meneruskan ke use case undang teman dan kerabat. Jadi setelah dia melakukan di halaman utama pengantin, kemudian dia akan diarahkan ke undang teman. Jadi setelah melakukan ini semua, maka si calon pengantin akan mengundang teman-teman ataupun kerabat. Jadi seperti pada umumnya kalau misalkan di undangan pernikahan secara konvensional gitu kan, itu akan susah sekali gitu kan.
kemudian juga akan memakan waktu, kemudian memakan banyak biaya juga, seperti cetak si undangan itu, seperti cetak undangan di kertas gitu kan. Kemudian setelah itu, setelah dicetak, maka akan eh, memberikan undangan itu secara satu-satu gitu kan ke teman-teman. Apalagi temannya itu jauh gitu kan rumahnya, maka akan harus diantar juga ke rumahnya. Nah itu kan pasti akan memakan banyak waktu dan juga biaya. Oleh karena itu, kenapa saya membuat alasan kenapa saya membuat use case ataupun tentang project ataupun UAS tentang sistem informasi undangan pernikahan secara online ini. Untuk hal itu, nah kemudian kita balik lagi ke sini. Setelah itu kemudian di sini ada aktor. Nah, si aktor ini yaitu tamu tamu undangan. Nah, tamu undangan ini akan mengakses di tampil undangan gitu kan. Nah, di tampil undangan ini nantinya si calon pengantin ini akan memberikan link undangan, maka apabila dibuka oleh si tamu undangan maka akan tampil eh, jadwal ataupun schedule-nya, atau mungkin waktu waktu nikahan si calon pengantin ini. Oke. Nah, selanjutnya kemudian setelah itu kita akan masuk ke activity diagram ya. Nah, di sini activity diagram ini di sini ada activity diagram tentang buka website. Jadi di sini ada calon pengantin dan juga sistem. Nah, di sini juga ada yang bulat hitam ini, itu artinya state awal gitu, start state. Jadi status awal si calon pengantin untuk melakukan sebuah kerja atau membuka halaman website. Nah, di sini ada membuka halaman websitenya. Untuk panahnya ini biasa disebut dengan flow control. Jadi untuk menghubungkan antara activity satu dengan activity yang lain. Nah, di sini si calon pengantin itu yang pertama aktivitasnya dia harus melakukan membuka halaman website. Nah, setelah itu maka setelah mengklik membuka halaman website, maka si sistem akan menampilkan halaman website. Kemudian setelah menampilkan halaman website, maka dia akan masuk ke beranda website. Nah, kemudian setelah masuk ke beranda website, si calon pengantin harus masuk ke beranda website. Nah, setelah masuk ke beranda website, maka setelah mengklik, maka si sistem ini akan menampilkan beranda web. Nah, setelah menampilkan beranda web, si calon pengantin ini akan membuka menu undangan pernikahan. Nah, menu undangan pernikahan ini seperti tentang fitur-fitur yang ada pada sistem undangan pernikahan online. Nah, kemudian setelah itu, setelah membuka menu undangan pernikahan, maka akan menampilkan menu undangan pernikahan. Dan di sini ada bulat hitam dan juga garis luarnya. Nah, ini disebut juga status akhir atau state end biasanya. Jadi status akhir ini di si calon pengantin itu mengakses awal, maka akan adanya status akhir dari sistem. Nah, setelah itu kemudian akan diarahkan juga ke activity diagram pendaftaran. Nah, di activity diagram pendaftaran ini si calon pengantin ini melakukan pendaftaran gitu, melakukan tentang memasukkan isi data. Jadi kayak nama calon pengantin, kemudian jadwal atau akad, kemudian jadwal resepsinya kapan gitu kan. Nah, di sini si calon pengantin akan melakukan isi data di sini gitu kan, di activity diagram pendaftaran. Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama ini ada calon pengantin dan juga ada sistem. Nah, untuk buatnya tadi juga sudah dijelaskan, ada status awal si calon pengantin itu membuka halaman undangan nikah. Nah, setelah membuka halaman undangan nikah, maka si sistem akan menampilkan beranda undangan pernikahan. Nah, setelah menampilkan
beranda pernikahan, maka setelah itu si calon pengantin akan membuka formulir pendaftaran. Nah, di formulir pendaftaran inilah si calon pengantin mengisi data-data diri. Kemudian setelah membuka formulir pendaftaran, maka si sistem akan menampilkan formulir pendaftaran gitu kan. Setelah itu maka si calon pengantin akan mengisi login. Jadi dia akan mengisi login terlebih dahulu. Jadi sudah dijelaskan juga tadi di use case juga, sebelum dia melakukan pendaftaran atau mengisi data si calon pengantin tersebut, maka dia diharuskan untuk login. Jadi yang pertama itu dia harus mengisi login, kemudian dia mesti login data mempelai dan juga data pernikahan. Nah, kemudian setelah itu maka dia si sistem akan mengecek validata. Jadi di sini ada validasi data. Jadi di sini ada validasi data. Apakah benar kalau misalkan si calon pengantin ini mengisi login dengan benar, maka dia akan diarahkan, maka si sistem akan menyimpan si data konsumen ataupun si calon pengantin ini, kemudian mengirimkan link aktivasi. Ataupun kalau misalkan itu benar ya. Kalaupun salah, maka dia akan diarahkan lagi ke isi login data mempelai dan data pernikahan ataupun formulir isi login. Nah, kita langsung ke benar ya. Jadi benar, kalau misalkan benar maka si sistem akan mengirimkan link aktivasi. Nah, kemudian si calon pengantin ini akan membuka link aktivasi. Nah, di sini juga setelah membuka aktivasi link aktivasi, maka si sistem akan memverifikasi link aktivasi apakah benar bahwasannya link aktivasi yang dibuka si calon pengantin ini benar. Maka kalau misalkan benar, maka si sistem akan melakukan link aktivasi ataupun notifikasi bahwa link tersebut benar. Kalau misalkan salah ataupun false, maka si sistem akan mengarahkan ke membuka link aktivasi ini, akan diarahkan lagi ke sini gitu. Nah, di sini juga ada stat akhir. Jadi kalau di sini ada stat awal, maka diharuskan ada stat akhir. Nah, selanjutnya kemudian di sini ada activity diagram login atau aktivitas diagram ataupun aktivitas login gitu kan. Ya, di sini ada calon pengantin dan juga sistem. Jadi di sini juga ada status awal. Yang pertama itu si calon pengantin akan membuka formulir login, form login. Nah, kemudian setelah membuka form login, maka si sistem akan menampilkan formulir login. Nah, setelah itu si calon pengantin ataupun si calon pengantin ini ataupun si konsumen ini maka akan mengisi formulir login. Nah, kemudian setelah mengisi login seperti username, password, nah si sistem akan melakukan validasi gitu kan, akan melakukan validasi. Nah, di sini ada activity check user dan juga password. Nah, setelah cek user dan password, maka di sini ada validasi. Kalau misalkan true atau benar, maka si sistem akan menampilkan tampil halaman. Kalaupun tidak benar ataupun salah, maka si sistem akan balik lagi ke formulir ataupun ke aktivitas si isi formulir login. Nah, di sini ada status akhir. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada activity diagram pilih tema. Nah, di sini pilih tema ini seperti kayak pilih template gitu kan. Konsepnya mau gimana gitu kan. Untuk konsep undangannya mau gimana gitu kan. Template-nya mau gimana. Nah, di sini ada calon pengantin dan juga sistem. Nah, di sini ada status awal, kemudian di sini juga ada control flow. Di sini control flow ini untuk menghubungkan juga yang tadi juga sudah dijelaskan ya. Jadi si calon pengantin ini setelah dia berhasil login, melakukan login, maka si sistem di sini ada activity berhasil login, maka setelah calon pengantin berhasil login, maka si sistem akan tampil halaman utama pengantin gitu kan. Nah, di sini kemudian setelah itu dia masuk ke notif pengantin belum memilih tema. Kalau misalkan
karena kan dia kan sudah melakukan login, sudah melakukan pendaftaran. Nah, otomatis kan dia belum memilih tema gitu kan, belum memilih tema ataupun template atau konsep undangannya seperti apa. Nah, di sini pasti akan ada notif, si sistem ini akan melakukan notifikasi bahwasanya si pengantin belum memilih tema gitu kan. Nah, setelah sistem notif pengantin belum memilih tema, maka si pengantin ini mengklik gitu kan, mengklik pilih tema. Nah, akan memilih tema. Kemudian setelah memilih tema, maka si sistem akan menampilkan halaman pilih tema. Setelah itu si calon pengantin memilih tema gitu kan. Setelah itu si pengantin ini akan memilih temanya itu seperti apa. Mau si calon pengantin ini konsepnya mau seperti apa. Kemudian setelah memilih tema, maka si sistem akan menyimpan tema yang kita pilih ini. Nah, kemudian sini ada status akhir atau state end. Kemudian selanjutnya di sini juga ada activity diagram halaman utama pengantin. Dan di sini di halaman utama pengantin ada calon pengantin dan juga sistem. Dan di sini ada status awal. Kemudian status awal ini sistem pengantin, si calon pengantin ini melakukan aktivitas masuk ke halaman utama pengantin. Jadi setelah masuk ke halaman utama pengantin, mengklik gitu kan. Nah, si sistem akan menampilkan halaman utama pengantin. Nah, kemudian di sini akan diarahkan ke memilih menu yang ingin dirubah gitu kan. Apakah misalkan ingin merubah tentang data calon pengantin ataupun tema ataupun yang lainnya. Nah, setelah memilih menu yang ingin dirubah, maka si sistem akan menampilkan menu yang dipilih pengantin. Maka setelah itu si calon pengantin akan menginput data yang dirubah gitu kan. Contohnya seperti data diri gitu kan, data diri yang tadi ternyata namanya itu ada yang salah, maka kita bisa dirubahnya juga. Nah, setelah itu maka si calon pengantin akan diarahkan ke sistem dan di sistemnya juga akan menyimpan data yang dirubah. Nah, di sini ada status akhir. Kemudian selanjutnya juga di sini ada activity diagram tentang undang tamu. Nah, di sini undang tamu ini si calon pengantin ada calon pengantin yang sistem. Di sini ada status awal. Nah, status awal ini di sini ada activity diagram buka halaman undang tamu. Jadi setelah itu si calon pengantin akan membuka halaman undangan tamu. Setelah membuka halaman undang tamu, maka si sistem akan menampilkan halaman undangan tamu. Nah, di sini si calon pengantin harus mengisi formulir undang tamu. Jadi dia mengisi tentang misalkan nama-nama undangan gitu kan. Ada undangan si A, undangan si B, undangan si C. Nah, kita mengisi undangan-undangan tersebut. Undangan misalkan kayak seperti keluarga ini, keluarga itu gitu kan. Ya. Kemudian kerabat-kerabat juga. Nah, kemudian setelah mengisi formulir undang tamu, maka si sistem akan mengirimkan link undangan tamu gitu kan. Nah, setelah mengirim link undangan tamu, maka sistem juga akan menyimpan data tamu yang tadinya sudah diisikan di sini. Nah, kemudian di sini ada status akhir. Kemudian selanjutnya juga ada activity diagram tampil undangan. Nah, di tampil undangan tersebut ada tamu undangan. Di sini ada tamu undangan, wireframe-nya ada tamu undangan dan juga sistem. Nah, di sini ada status awal. Nah, di si tamu undangan ini akan membuka email, FB atau WhatsApp. Jadi si calon pengantin ini akan mengirimkan link misalkan melalui WhatsApp. Nah, setelah itu si tamu undangan otomatis dong akan membuka link yang dikirimkan si calon pengantin tersebut. Nah, tamu undangan ini membuka link dan di sini ada activity membuka email. Apakah dia dikirimkan melalui email, FB, WhatsApp atau lainnya. Nah, kemudian setelah itu tamu undangan akan membuka link tamu undangan, akan mengklik gitu kan, akan mengklik link tamu undangan, maka si sistem akan memverifikasi link tamu undangan. Nah, setelah si sistem memverifikasi link tamu undangan, akan diarahkan juga si sistem akan menampilkan halaman undangan pernikahan pengantin. Jadi setelah si tamu undangan mengklik membuka link tamu undangan, maka akan tampil undangan pernikahan pengantin, kayak tampil akadnya kapan, waktunya kapan gitu kan, namanya siapa, keluarga siapa, anak berapa. Nah, kemudian di sini juga ada status akhir. Kemudian
Selanjutnya di sini ada sequence diagram. Jadi saya sudah jelaskan tadi yang pertama itu use case, kemudian activity. Nah, selanjutnya ada sequence diagram. Nah, di sequence diagram ini yaitu tentang pendaftaran undangan. Nah, di sini ada aktor ya, di sini aktornya itu pengantin atau calon pengantin. Kemudian di sini juga ada objek. Objeknya itu ada banyak ya di sini. Ada form login, control login, kemudian database login, kemudian halaman undangan pernikahan, kemudian selanjutnya ada form calon pengantin, kemudian kontrol data halaman undangan pernikahan, kemudian selanjutnya ada database. Nah, kemudian di sini juga ada yang seperti kotak ke bawah ya. Di sini itu ataupun garis-garis seperti ini disebut lifeline. Kemudian di sini juga ada panah. Di sini saya menggunakan panah asosiasi. Jadi untuk menghubungkan antara satu objek dengan objek lainnya ataupun untuk menghubungkan dari aktor dengan objek gitu. Nah, jadi yang pertama itu si pengantin yaitu akan mengisi user dan password. Jadi di sini ada objeknya. Jadi form login. Nah, di sini si calon pengantin akan mengisi isi user dan juga password. Kemudian setelah mengisi user dan password, maka selanjutnya akan dikirimkan si data yang tadi itu yang diisikan si user, maka akan ke kontrol login, akan dikirimkan ke kontrol login. Kemudian setelah itu akan langsung dikirimkan juga ke database login. Nah, di database login ini akan memvalidasi data yang diisikan si pengantin ataupun si user ini apakah benar data yang sudah diisikan di login ini. Kalau misalkan benar, maka dia akan masuk ke halaman utama si undangan pernikahan. Nah, kemudian kalau misalkan salah, maka dia akan diarahkan lagi ke form login. Ini dia harus mengisi si user dan juga password ini. Nah, kalau misalkan benar, maka dia akan masuk ke halaman utama. Nah, di halaman utama ini selanjutnya si user akan mengisi formulir pengantin ya, seperti yang tadi juga, kayak data diri, kayak nama, kemudian akad dan juga jadwal resepsinya kapan gitu kan. Di sini si user akan mengisikan. Kemudian setelah mengisi, maka datanya akan dikirim, akan mengkontrol data di halaman undang pernikahan. Kemudian selanjutnya selanjutnya akan menyimpan data pengantin di database. Jadi data tersebut yang sudah diisi akan disimpan di database. Kemudian setelah mengisi, maka si database akan melakukan return atau akan melakukan return gitu kan, akan kebalikan, akan melakukan feedback gitu kan, akan melakukan return. Maka si sistem akan melewat halaman pilih tema, akan masuk melewat ke halaman pilih tema. Kemudian setelah itu di kontrol login, di kontrol data akan menampilkan halaman pilih tema. Nah, kemudian setelah menampilkan halaman pilih tema, maka si user akan memilih tema, akan memilih menu tema. Nah, di sini setelah memilih menu tema, maka akan mengirimkan data pilih tema, kemudian selanjutnya akan menyimpan data tema di database. Kemudian setelah menyimpan, maka si sistem akan melewat halaman edit data. Nah, setelah kita melakukan memilih tema, maka selanjutnya si sistem akan melakukan load halaman data, edit data. Kemudian si kontrol data maka akan menampilkan halaman edit data. Nah, setelah itu si user akan mengubah data apakah akan mengubah, si sistem ini akan mengubah data gitu kan. Kalau misalkan tidak, maka bisa di skip aja gitu. Nah, kemudian setelah melakukan ubah data, seperti misalkan ada yang kurang ataupun ada yang salah, maka si user akan mengubah data. Setelah mengisi ubah data, maka si datanya itu akan dikirim ke kontrol login. Kemudian si kontrol login juga akan menyimpan ubah data di database. Kemudian setelah itu si sistem akan melewat link verifikasi. Kemudian setelah melewat link verifikasi ke kontrol login, maka si kontrol login akan melakukan si kontrol data ini akan melakukan mengirim link verifikasi. Kemudian setelah mengirim link verifikasi, maka
si user akan membuka link verifikasi gitu kan, akan membuka link verifikasi. Nah, kemudian setelah membuka link verifikasi, maka si sistem akan mendirect halaman utama user, maka akan masuk ke halaman utama user setelah melakukan link verifikasi. Jadi setelah membuka link verifikasi, maka akan mendirect ke halaman utama si user. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada sequence diagram undang tamu ya. Di sini ada aktornya yaitu calon pengantin, kemudian objeknya ada halaman undang tamu, kemudian juga objeknya ada database. Nah, kemudian si calon pengantin ini akan membuka halaman undang tamu, kemudian setelah membuka halaman undang tamu, maka setelah itu dia akan mengisi formulir undang tamu. Setelah mengisi undang tamu, maka selanjutnya akan menyimpan data undang tamu gitu. Nah, setelah melakukan simpan data undang tamu di database, maka si database ini akan melakukan return atau message, akan melakukan pesan atau notifikasi bahwa pesan simpan data berhasil, akan melakukan notifikasi bahwa si pesan yang kita isikan itu berhasil. Nah, kemudian setelah itu maka akan menampilkan pesan berhasil dikirimkan. Jadi menampilkan pesan berhasil dikirim, akan menampilkan notifikasi berhasil. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada sequence diagram tampil undangan. Nah, di tampil undangan ini ada aktor yaitu tamu undangan, kemudian objeknya ada halaman undang tamu, kemudian selanjutnya juga ada database gitu. Nah, di sini juga ada si tamu undangan akan melakukan membuka link. Jadi yang sudah saya jelaskan juga, jadi si calon pengantin ini akan meng-share link undangan ini ke tamu undangan, maka si tamu undangan ini akan pasti otomatis akan membuka link. Nah, setelah membuka link ini, maka otomatis si database akan mendapatkan data link gitu kan, akan mendapatkan data link bahwasannya kayak menampilkan undangan gitu kan, kayak nama yang akad, jadwal akadnya kapan gitu, nama si pengantin ini. Nah, kemudian setelah itu si database akan menampilkan undang tamu, akan menampilkan undang tamu. Kemudian selanjutnya di sini ada isi si tamu undangan ini akan melakukan isi buku tamu. Jadi kayak komentar gitu kan, kayak komentar namanya siapa gitu kan, apakah teman ataupun kerabat gitu. Kemudian setelah mengisi buku tamu, kalau di konvensional itu kan kayak menulis gitu kan, nama, alamatnya kemudian tanda tangan. Nah, kalau misalkan di online ini cukup mengisikan kayak nama, kemudian apakah dia temannya ataupun kerabatnya gitu kan. Kemudian setelah itu si akan mengirimkan datanya itu, kemudian akan menyimpan komentar buku tamu si tamu undangan ini, maka si database ini akan mereturn ataupun akan menampilkan ataupun akan melakukan notifikasi bahwasannya menampilkan pesan berhasil. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada yang kemudian terakhir di sini ada kelas diagram ya. Ada kelas diagram sini ada kelas diagram undangan pernikahan ya. Di sini terakhir ya, yang terakhir. Nah, di sini sangat kompleks sekali ya. Nah, di sini saya akan jelaskan kelas diagram undangan tamu. Di sini ada kelas banyak sekali ya. Di sini ada kelas diagram, nama kelas diagramnya itu ada login, pengantin, tamu, email user, kemudian nama kelas diagram selanjutnya yaitu tamu pengantin, slide pengantin, pengundang dan lainnya. Nah, di sini juga saya akan jelaskan seperti kayak ada ID user. Kalau di login pengantin ini ada ID user, password. Nah, ini disebutnya itu properti ataupun atribut. Nah, kemudian di sini juga ada login, lupa password dan logout. Nah, ini disebut dengan behavior. Itu disebut dengan behavior. Nah, saya akan jelaskan di sini ada pengantin ya, kelas pengantin. Jadi yang pertama itu, jadi sebelum si pengantin ini mengakses
fitur-fitur atau mengakses menu-menu yang ada di undangan pernikahan, dia diharuskan untuk ataupun dia sebelum dia mengisikan kayak formulir nama, kemudian tanggal lahir yang seperti ini ataupun formulir pendaftaran ini, dia diharuskan atau dia diwajibkan untuk login terlebih dahulu gitu di sini. Nah, di sini ada panah agregasi, disebut panah agregasi. Jadi panah agregasi ini, jadi di si pengantin ini dia tidak akan bisa mengakses fitur-fitur ataupun menu-menu lainnya sebelum dia melakukan login terlebih dahulu gitu. Dia jadi wajib gitu kan dia login terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah dia login maka berhasil, maka kalau misalkan sudah login setelah berhasil, maka si pengantin bisa mengisikan formulir seperti ID. Di sini ada kelas diagramnya, yaitu pengantin kayak di sini ada propertinya, ada ID tema, kemudian ada username, panggilan, nama, tempat lahir dan lainnya. Kemudian di sini juga ada behaviornya, ada tambah, edit, hapus dan juga simpan. Kemudian selanjutnya si calon pengantin bisa mengakses menu fitur. Nah, di kelas diagram menu fitur ini di sini ada propertinya, ada ID, judul, isi, gambar dan lainnya. Kemudian behaviornya ada edit, hapus, tambah. Nah, di sini ada satu, si pengantin ini satu. Kemudian di sini ada satu titik-titik bintang. Nah, ini panah ini disebut dengan asosiasi. Jadi panah asosiasi ini untuk menghubungkan antara kelas diagram satu dengan kelas diagram lainnya. Nah, saya akan jelaskan di sini maksud dari satu ke satu titik-titik bintang. Maksudnya apa? Nah, jadi maksudnya itu, jadi satu pengantin, satu calon pengantin itu bisa melakukan satu fitur ataupun banyak fitur gitu kan. Nah, kemudian di sini juga ada kayak kemudian ada tamu email user. Nah, si pengantin ini, jadi di tamu email user ini ada ID, email, pesan, keterangan tanggal. Kemudian propertinya itu kan. Nah, kemudian behaviornya ada simpan, edit, hapus, kemudian cari. Nah, maksud dari satu ke bintang ini maksudnya apa? Nah, jadi si pengantin ini, satu pengantin ataupun satu calon pengantin ataupun satu user hanya bisa melakukan banyak mengundang tamu gitu. Jadi si calon pengantin ini, satu calon pengantin ini bisa melakukan banyak undangan gitu, bisa melakukan undang teman, undang kerabat. Jadi bisa banyak gitu kan. Bukan tidak hanya satu, jadi bisa banyak gitu kan. Nah, kemudian di tamu email user ini ada tamu pengantin, ada kelas diagram tamu pengantin. Di sini juga ada properti kayak ID pengantin, ID, nama, email. Kemudian behaviornya ada cari, cek, simpan, edit, hapus dan tambah. Nah, maksud dari satu ke satu ini maksudnya apa? Jadi si tamu pengantin ini, satu tamu pengantin hanya bisa memiliki satu email user gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kelas diagram slide pengantin, seperti ini ada propertinya, ada ID dan juga gambar. Jadi dia menampilkan kayak slide gambar ataupun pre-weddingnya itu kan gitu kan. Nah, di sini maksudnya itu satu ke satu titik bintang. Maksudnya itu satu pengantin bisa mengisikan satu slide pengantin atau bisa mengisikan banyak slide pengantin gitu kan. Bisa memasukkan gambar si prewedding ini, bisa memasukkan gambar satu ataupun lebih gitu kan, ataupun banyak. Nah, kemudian di sini juga ada pengundang pengantin. Jadi di sini juga jadi maksudnya di sini satu ke banyak ini bintang ini maksudnya, jadi satu pengantin bisa melakukan undangan yang banyak gitu kan. Kemudian selanjutnya di sini ada kelas diagram acara pengantin.
Nah, di acara pengantin ini ada maksudnya ini 1 ke 1 titik bintang ini maksudnya. Jadi si satu pengantin ini bisa melakukan satu acara 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 si pengantin tersebut, ataupun bisa melakukan banyak acara. Jadi kayak acara akadnya, misalkan acara akad ataupun acara resepsi ataupun acara-acara lainnya. Kemudian di sini juga ada kelas diagram info pengantin. Jadi 1 ke 1 titik bintang ini maksudnya itu satu pengantin bisa melakukan satu info pengantin ataupun banyak info pengantin gitu. Jadi saya sudah jelaskan semuanya dari use case, activity, kemudian juga sequence dan juga kelas diagram. Jadi untuk selanjutnya selanjutnya akan dibuatkan sebuah aplikasi. Setelah dilakukan rancangan-rancangan tersebut, maka akan dibuatkan sebuah aplikasi gitu. Nah, sekian dari saya sudah dijelaskan juga. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, ataupun mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak untuk saya sendiri, dan juga terima kasih banyak untuk dosen pembelajaran, yaitu Pagi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah juga, ya mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih banyak untuk dosen pembelajaran yang sudah melakukan membimbing saya, dan juga teman-teman lainnya untuk membimbing bagaimana cara membuat rancangan-rancangan sebelum membuat aplikasi. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam rancangan saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.